2501118. Perkenalkan, nama saya Dwi Enoviona dengan NIM A5102501112. Nama saya Nugra Sakirano dengan NIM A5102501117. Perkenalkan, nama saya Putri Widianti dengan NIM A5102501104. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizky Pratiwi dengan NIM A5102500125. Perkenalkan, nama saya Nifa Fauzia dengan NIM A5102501009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah drama diskusi yang membahas tentang kesalahan penggunaan bahasa pada beberapa cuplikan film Indonesia. Seringkali dialog dalam film terdengar biasa aja. Padahal jika diperhatikan lebih lanjut terdapat penggunaan bahasa yang kurang tepat. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan sintaksis, semantik, maupun pragmatik. Oleh karena itu, dalam penampilan ini kami akan menayangkan beberapa cuplikan film. Setiap cuplikan akan kami bahas berdasarkan jenis kesalahan bahasanya, Beserta perbaikan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Semoga penampilan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan film dari Dilan 1990 yang mengandung kesalahan penggunaan bahasa. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Dari cuplikan tadi terdapat kesalahan bahasa pada dialog tersebut. Kalimat "jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat" termasuk kesalahan sintaksis. Karena struktur kalimatnya terputus-putus dan kurang efektif. Selain itu, kata enggak merupakan kata tidak baku. perbaikan kalimatnya adalah jangan merindukanku karena hal itu akan terasa berat dan kamu tidak akan kuat. Selanjutnya, kesalahan yang akan kami bahas adalah kesalahan morfologi, yaitu kesalahan dalam pembentukan kata. Perhatikan potongan film berikut ini. Saya nggak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini. Dalam dialog tersebut terdapat kalimat "saya nggak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini". Kata ngeluarin dan nyakitin merupakan bentuk tidak baku karena menggunakan imbuhan ragam lisan. Dalam bahasa baku, kata tersebut seharusnya menggunakan awalan meng dan akhiran kan. Bentuk yang benar adalah mengeluarkan dan menyakitkan. Dengan demikian, perbaikan kalimat yang sesuai
Kaidah bahasa Indonesia adalah, saya tidak menyangka kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan seperti ini. Selanjutnya kami akan membahas kesalahan pragmatik, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan kesantunan dan konteks penggunaan bahasa. Sudah saya duga, kamu nggak mungkin bisa jawab. Karena murid seperti kamu itu cuma bisa gaya, so asik, so gaul, so pinter, tapi otaknya kosong. Dalam dialog tersebut terdapat ungkapan, murid seperti kamu itu cuma bisa gaya, so asik, so gaul, so pinter, tapi otaknya kosong. Ungkapan tersebut terdengar kasar dan merendahkan lawan bicara. Benar. Secara pragmatik, bahasa tersebut menyerang pribadi lawan tutur dan melanggar prinsip kesantunan bahasa. Padahal itu tetap dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih sopan dan membangun. Contoh perbaikan yang lebih santun adalah, sudah saya duga, kamu belum mampu menjawab karena lebih sering bergaya daripada menunjukkan pemahaman. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan fonologi, yaitu kesalahan pelafalan yang dituliskan dalam bentuk tidak baku. Kalau ke perempuan lain Bang Jamal bisa begitu. Kalau sama Rosma nggak mempan. Dialog dalam cuplikan tersebut berbunyi, kalau ke perempuan lain Bang Jamal bisa begitu, kalau ke Rosma nggak mempan. Kata kalau dan enggak merupakan bentuk lisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa tulis. Dalam bahasa Indonesia baku, kata tersebut seharusnya ditulis kalau dan tidak. Sehingga kalimat yang benar adalah, kalau kepada perempuan lain Bang Jamal bisa begitu, tetapi kepada Rosma tidak mempan. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam pemilihan kata atau makna. Kok minusnya jadi banyak banget sih, Bu? Dalam dialog tersebut terdapat kalimat, kok minusnya banyak banget sih, Bu? Penggunaan kata minus kurang tepat untuk menyatakan kekurangan seseorang. Kata yang lebih tepat secara makna adalah kekurangan. Maka perbaikan kalimat yang sesuai adalah, mengapa kekurangannya banyak sekali, Bu? Kesalahan terakhir yang akan kami bahas adalah kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan dalam struktur dan keefektifan kalimat.
Kagak ada. Sekarang Bu Nyoto kagak dagang kue basah. Dia sekarang dagangnya kue kering. Dibecekin pakai coklat. Pada dialog tersebut terdapat pengulangan kata dan susunan kalimat yang kurang efektif. Pengulangan tersebut membuat kalimat menjadi panjang dan kurang jelas. Setelah diperbaiki, kalimat yang lebih efektif adalah tidak ada sekarang Bu Nyoto tidak menjual kue basah. Sekarang dia menjual kue kering yang dilapisi coklat. Berdasarkan pemaparan dari contoh potongan video yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dari film Indonesia masih sering ditemukan. Kesalahan tersebut mencakup berbagai aspek kebahasaan. Jika tidak diperhatikan, hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan berbahasa masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam karya film. Agar film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita udah bahas soal bahasa di film. Terutama dialog-dialog yang kedengarannya biasa aja. Padahal kalau diperhatiin nggak selalu sesuai aturan. Tapi karena kita fokus ke cerita dan emosi, hal-hal kayak gitu sering kita lewatin. Dan lama-lama bentuk bahasa yang seperti itu jadi terasa normal. Nah, dari situ kita jadi kepikiran. Bahasa yang sering kita dengar itu gak cuma dari layar, tapi juga dari lagu. Soalnya lagu lebih sering kita dengar berulang-ulang. Iya, kadang satu lagu bisa diputar berkali-kali tanpa mikirin bahasanya. Makanya sekarang kita geser obrolan ke musik. Kita ambil beberapa potongan lirik lagu, terus kita bahas bareng-bareng. Benarku harimu takkan cinta. Sekilas kedengarannya normal. Tapi kata telah itu bentuk tidak baku. Yang bakunya Telah penghilangan bunyi ini termasuk kesalahan fonologi. Karena saya sering kebawa juga pas nulis. Habis pikir dengan sifatmu itu. Kalau yang ini gimana? Secara morfologi, bentuk kata yang benar adalah pikir, bukan pikir. Aku sering banget nulis pikir soalnya. Mati-mati yang ku membelamu di depan mereka. Kesalahannya ada di penulisanku. Seharusnya digabung menjadi ku belamu. Kalau dipisah, struktur kalimatnya jadi tidak sesuai kaidah. Habis-habisanku dibohongi, sayang ini tetap sama. Kesalahannya sama, bisa diperbaiki jadi ku dibohongi atau aku dibohongi. Tuhan ini cinta atau bodoh. Kalau yang ini beda ya. Iya, ini ambigu secara makna. Bodoh bisa berarti bodoh secara pikiran atau bodoh karena cinta berlebihan. Justru itu yang bikin lagunya kena. Ternyata kesalahan kayak gini gak cuma ada di satu lagu. Contohnya di lagu Hindia. Karena hari ini mata kita beradu. Karena hari ini mata kita beradu. Kata karena bukan bentuk baku dari karena. ada juga lirik untuk 1 jam saja. Untuk 1 jam saja. Untuk adalah pemendekan tidak baku dari untuk. Contoh lain, Selama aku mampu. Selama aku mampu. Selama aku mampu. Selain tidak baku, ini juga belum merupakan kalimat lengkap. Perbaikannya bisa menjadi selama aku mampu. Aku juga nemu, semoga kau tak terlalu keras. Kau tak terlalu keras kepala. Yang benar adalah semoga. sekarang juga ada. Dan kita diberi kesempatan berubah. Diberi kesempatan berubah. Bentuk bakunya adalah diberi. Lagu Rumah ke Rumah dari India, penyingkatannya malah banyak. Terima kasih, seharusnya terima kasih.
kasih karena ku tak mudah. Perempuan seharusnya perempuan. Perempuan terkuat dalam hidupku. Mereka seharusnya mereka. Mereka takkan lupakan siapa. Terakhir, di lagu Kita Kesana. Cerita seharusnya cerita. Kita di ujung cerita. Dari semua contoh tadi, kita bisa lihat satu pola yang sama. Penyingkatan kata sering dipakai demi irama. Tapi secara kaidah bahasa itu tetap tidak baku. Yang penting kita tahu perbedaannya. Salah secara aturan, tapi jujur secara perasaan. Itu tadi podcast salah tapi terbiasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Setelah tadi kita membahas kesalahan bahasa dalam lirik lagu. Sekarang kita akan beralih ke media sosial, khususnya TikTok. Di TikTok, kesalahan bahasa sering muncul dalam bentuk quotes yang dikemas lewat video singkat. Agar lebih jelas, setiap quote yang kita bahas nanti akan disertai contoh video TikTok. Video ini bukan untuk menyudutkan pembuatnya, tetapi sebagai bahan analisis bahasa. Setelah video diputar, kita akan membahas jenis kesalahan bahasanya. Lalu kita juga akan menyampaikan versi kalimat yang sudah diperbaiki. Baik, kita masuk ke contoh pertama. Silakan putar video TikTok quote galau berikut ini. Dalam video tersebut muncul kalimat POV pas lagi sayang-sayangnya malah ditinggal pas lagi nyaman. Kesalahan pada quotes ini adalah kalimatnya tidak memiliki subjek yang jelas. Selain itu, terdapat pemborosan kata pada pengulangan pas lagi. Jika diperbaiki, kalimatnya menjadi ini adalah momen ketika aku sedang sangat menyayangi dan merasa nyaman namun justru ditinggalkan. Maknanya tetap sama seperti di video, tetapi bahasanya lebih efektif. Selanjutnya, kita lihat video TikTok quote motivasi diri berikut. Quote yang muncul adalah saya banget asli, pengen nyerah tapi butuh cuan. Di sini terdapat kesalahan morfologi dan leksikal karena penggunaan kata tidak baku. Kata capek, pengen, dan cuan seharusnya diganti dengan bentuk baku. Versi perbaikannya adalah saya merasa sangat lelah dan ingin menyerah, tetapi saya membutuhkan penghasilan. Walaupun versi baku terdengar lebih formal, pesannya tetap tersampaikan dengan jelas. Berikutnya, kita putar video TikTok tentang relationship. Quote dalam video tersebut berbunyi, gimana mau maju kalau dianya aja masih stuck di masa lalu. Kesalahan yang terlihat adalah campur kode bahasa Inggris pada kata stuck. Selain itu, penggunaan kata aja juga termasuk tidak baku. Kalimat yang lebih tepatnya adalah
Bagaimana hubungan ini akan berkembang jika dia masih tertahan pada masa lalunya? Dengan perbaikan ini, pesan tetap tersampaikan tanpa mengurangi makna sindirannya. Selanjutnya, kita simak video TikTok bertema Self Reward. Reward. Quote yang digunakan adalah nggak apa-apa boros, yang penting happy. Kerja cari duit buat bahagia. Kesalahan terdapat pada penulisan kata dan struktur kalimat yang kurang buntut. Penggunaan kata happy juga menunjukkan campuran bahasa. Perbaikannya menjadi tidak apa-apa mengeluarkan uang lebih banyak asalkan merasa bahagia, karena tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah. Kalimat ini terdengar lebih rapi dan mudah dipahami. Terakhir, kita putar video TikTok bertema kekecewaan. Then we get to choose who we let into our weird little worlds. But I promise you this, I'll always look out for you. That's what I'll do. And then we get to choose who we let into our weird little worlds. But I promise you this, I'll always look out for you. That's what I'll do. Quote yang muncul adalah ekspektasi gak sesuai realita, sakitnya gak berdarah. Kalimat ini terlalu puitis dan kurang sesuai untuk konteks bahasa formal. Selain itu, kata enggak juga merupakan bentuk tidak baku. Perbaikannya adalah pernyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat dalam. Makna tetap tersampaikan, tetapi bahasanya lebih logis dan baku. Dari contoh video TikTok yang telah diputar, kita bisa melihat bahwa kesalahan bahasa sering terjadi di media sosial. Kesalahan ini biasanya muncul karena pengaruh bahasa lisan dan keinginan agar terdengar santai. Namun sebagai mahasiswa kita perlu memahami bentuk bahasa yang benar agar kita bisa menggunakan media sosial secara lebih bijak. Sekaligus ikut menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, kami akan membahas berbagai jenis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Kesalahan bahasa seringkali dianggap sepele, padahal jika dibiarkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kejelasan makna dan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis kesalahan bahasa agar dapat menggunakannya secara tepat dan sesuai kaidah. Kesalahan pertama adalah kesalahan fonologi, yaitu kesalahan dalam pelafalan bunyi bahasa. Contoh kesalahan fonologi yang sering ditemukan adalah pengucapan kata fikir, November, dan aktif. Padahal bentuk yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia adalah pikir, November, dan aktif. Kebiasaan berbahasa sehari-hari atau pengaruh bahasa daerah. Jenis kesalahan berikutnya adalah kesalahan morfologi, yaitu kesalahan dalam penggunaan imbuhan atau pembentukan kata. Contoh yang sering dijumpai adalah penulisan dirubah dan kepisah. Penulisan yang benar adalah dirubah dan terpisah, karena kata tersebut merupakan kata kerja yang harus ditulis serangkai. Kesalahan morfologi dapat menyebabkan perubahan makna sehingga kalimat menjadi tidak tepat. Selanjutnya adalah kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan dalam penyusunan struktur kalimat. Sebagai contoh, kalimat terkena hujan deras sehingga jaring banjir termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat tersebut seharusnya menggunakan salah satu kata penghubung sebab. Misalnya, karena hujan deras, jalannya menjadi banjir. Kesalahan sintaksis yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap struktur kalimat yang baik dan benar. Selain itu, terdapat kesalahan semantik, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan makna kata atau kalimat. Contohnya adalah penggunaan ungkapan naik ke atas, turun ke bawah, atau mundur ke belakang. Ungkapan tersebut dianggap salah karena mengandung makna yang berlebihan atau tidak logis. Kesalahan semakin,
dapat mengurangi keefektifan kalimat dalam menyampaikan pesan. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan pragmatik, yaitu kesalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang terlalu santai saat berbicara dalam forum resmi atau pada guru. Bahasa yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan lawan bicara dan situasi agar tetap sopan dan santun. Kesalahan pragmatik sering terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap norma dan etika berbahasa. Jenis kesalahan terakhir adalah kesalahan wacana, yaitu kesalahan dalam keterpaduan antar kalimat atau antar paragraf. Kesalahan ini menyebabkan gagasan dalam sebuah teks jadi tidak lengkap dan sudah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan kata penghubung dan alur berpikir yang jelas agar wacana menjadi padu. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dapat terjadi pada berbagai aspek kebahasaan. Pemahaman terhadap kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, pragmatik, dan wacana sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, komunikasi akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Demikian pembahasan kami, semoga materi ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah. Ada juga lirik untuk satu.
Bye.